minal iman. Orang yang nggak paham ini dibilang ini hadis, padahal bukan hadis. Dan Hasyim Asy'ari juga bilang ini bukan hadis, ini adalah dia kumpul waktu mulai iman. Orang yang nggak tahu dan nggak senang sama Hasyim Asy'ari, dia bilang, oh ini hadis, padahal ini bukan hadis. Yang bilang hadis siapa? Ya, ini bukan hadis, ini adalah makalah. Apa makalah? Kata mutiara. Saat itu banyak sekali kata mutiara berkembang. Nah, singkat cerita, supaya nanti tidak ada orang yang menyimpang dan menghina Nabi atau berdosa atas nama Nabi, pada zaman Sultan Umar bin Abdul Aziz, jadi setelah sekian ratus tahun Rasul meninggal, barulah diberikan gerakan penulisan hadis. Mulai diseleksi Pak hadis, boleh diseleksi satu contoh. Nah, yang jadi masterpiece-nya adalah atau orang yang paling banyak menghimpun hadis adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari. Pada zaman Imam Syafi'i belum ada kitab hadis. Hadis yang bisa sendiri itu belum ada. Jadi Imam Syafi'i nyari sendiri. Imam Hanafi, Imam Maliki semua mencari sendiri hadis-hadis itu. Belum ditulis. Ya. Nah, pada zaman Imam Bukhari dan seangkatannya lah baru dibikin kitab-kitab hadis. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Jadi Bukhari Muslim itu guru murid. Nanti ada lagi temannya yang Ibnu Daud, ada Tirmizi, ada An-Nasa'i. Itu disebut dengan kutubus sittah. Ya. 6 kitab sahih hadis. Nah, bagaimana cara menyusun hadisan itu? Imam Bukhari itu, Pak, ketika dapat hadis itu pernah dia jalan dari Soviet, Rusia, ya karena kan Rusia kita jalan ke Mekah, cuma ingin mencari satu hadis, karena dapat hadis nih. Hadis bunyinya ada Imam Bukhari apa? Rasul pernah berkata begini. Terus kata Imam Bukhari, kamu tahu dari siapa? Dapat dari siapa? Dapat dari B. Di samping si B itu oleh Imam Bukhari. Tanya, mereka dapat ini benar dari siapa? Dari itu, ditelusuri. Kalau orang sudah meninggal dunia, ditanya, kamu dari siapa? Dari B, C. Nah, kalau orang ini sudah meninggal dunia, sampai ke sahabat, kamu meninggal dunia ini, diteliti nih orang-orang ini. Misalkan ada salah satu sanad namanya si Husain. Dari siapa? Saya dari Husain. Husain itu siapa? Husain itu orang begini-begini. Ditanya orang-orang sekitar tuh, laporan Husain seperti apa? Kalau Husain itu orang baik, kemudian di atas juga baik, terus sampai ke sahabat, maka disebut hadis ini sahih. Baru ditulis tuh satu hadis. Tapi ada hadis yang isinya benar, tapi yang nyampe ada salah satu orang yang catat. Siapa tuh? Si Dulong. Dulong tukang mabok. Hadisnya benar, tapi yang nyampe ada salah satu tukang mabok. Jatuh tuh derajat hadis. Diragukan ke sahihannya. Ayo dibilang ini apa? Ini hadis hasan. Nah, kalau ada lagi nanti hadis yang sama dari jalur lain, ternyata bukan cuma Dulong doang yang ngomong, Edi juga ngomong, Edi orang baik, maka hadis ini naik dari hasan menjadi hasan juga terus kan. Jadi nggak mudah nyusun hadis. Nah, hadis palsu itu dibuat untuk bapak memfilter jangan sampai orang berdusta atas nama Nabi. Karena kata Rasulullah apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Kata Rasulullah, barang siapa yang ngomong atas nama aku, siap-siap ambil kambing di neraka. Siap-siap ambil kambing di neraka. Baik, kemarin itu saya waktu awal-awal Pak, di WA itu sering bantu kalau pada broadcast. Barang siapa yang bulan Rajab begini. Itu bukan hadis, nggak ada hadisnya. Ketika Bapak share lagi itu, Bapak nggak tahu itu bukan hadis, yang hadis palsu, apa bagian dosanya. Maka jangan sembarangan share. Barang siapa yang memberitahukan kemuliaan bulan Rajab, maka akan dibangunkan surga, akan dibangunkan istana. Apa hubungannya? Hadis, al-hadis gitu. Kita share. Berarti itu bukan, itu sama aja Bapak sudah bohong kan bohong nama Nabi. Itu sebenarnya. Itu yang kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang bohong bawa nama saya, siap-siap ambil kambing di neraka. Makanya besok-besok kalau dapat broadcast dari teman atau siapapun, jangan langsung di share. Berapa nama dosen? Tergantung orang yang Bapak kirimkan dan orang yang Bapak baca kiriman Bapak. Jadi jangan disangka bahwa handphone itu bisa bawa kita ke surga, bisa bawa kita ke neraka. Hati-hati Pak. Tangan nih, ya. Bapak ngomong gitu, enggak saya nggak ngomong, iya tapi jalannya nih. Itu dengan kayak taburan. Pada hari di mana mulut terkunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Enggak saya nggak ngomong, ya tapi yang mesin siapa? Ya kan? Nah itu. Akan jadi. Baik, kembali ke pelajaran. Mana ya? Bapak ya. Kenapa dinamakan al-ikhlas? Asli al-ikhlas diambil dari kata khalaso. Apa khalaso dia? Diambil dari kata khalaso. Khalaso artinya bening atau bersih atau jernih. Pokoknya udah nggak ada sisa. Itu artinya khalaso. Maka ada orang bilang dalam bahasa Arab khalas. Sudah belum? Khalas. Atau khalas dia sudah nggak ada kerjaan lagi. Pak Bayu mau mana? Mau pulang? Mau kerjaan udah selesai. Sudah selesai. Khalas. Sudah selesai. Berarti udah nggak ada kerjaan lagi. Itu namanya khalas. Kalau masih ada sangkutan, belum khalas namanya. Masih daya, masih utang. Kalau khalas itu namanya sudah selesai. Nah, khalas itu dia asalkan khalaso. Nah, menjernikan, maka di dalam Al-Quran itu ada kata khalis. Khalaso itu jernih. Kalau sesuatu yang dijernikan namanya khalis. Namanya khalis. Nah kemudian menjernihkan kata kerja itu menambahkan jadi akhlaso, upaya menjernihkan. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Nah, sampai kita paham nih. Dinamakan ikhlas itu artinya sudah tidak ada lagi yang lain kecuali satu itu. Bening. Yang lain bening apa Pak? Bening itu ya bening. Nggak ada warna putih, nggak ada warna hitam, nggak ada bening. Itu artinya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah membuang segala sesuatu hingga menjadi jernih. Itu namanya ikhlas. Kalau kita ngasih sesuatu masih ada ember-embernya, namanya belum. Wah, gue ikhlas banget, apa? Yang penting mah itu ya. Nah, itu belum ikhlas namanya. Ikhlas tuh masih ngomongin, ada sih mau cuma ngalir, itu sama mau ikhlas. Wah, Pak Ilham baik banget, aku ikhlas. Ikhlas ngomong. Nah, itu saya Jadi ikhlas itu bukan bahasa di mulut, tapi di mulut boleh ngomong ikhlas gitu kata lu. Tunggu aja. Kok berapa dapat? Inilah kembali ya. Makanya ketika ada orang sedekah pun, sedekah niatnya supaya diganti, saya sedekah dia diganti sama Allah 10 juta. Ikhlas enggak? Nah ini kan iya kan aku yang ngomong kalau 1 dibalas 10 betul 1 dibalas 10 tapi kalau kita ngarepin boleh nggak? Hah? Ingat ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Sedekah wajib perlu, cuma yang jadi tujuan bukan balasannya.
Saya masuk kerja supaya dapat apa? Supaya dapat bonus. Lo masuk tiap hari ternyata perusahaan rugi, dia nggak kasih bonus, ngambek nggak? Mana sih sudah ke kota, ke Lampung, Bandung, dapat ini yang cair. Gitu kan? Insentif nggak kuat, bonus nggak kuat, bonus uang gitu kan? Kenapa jadi gitu? Ikhlas. Sedekah itu mau dihitung pakai matematika. Ayo sedekah, duitnya dari mana kan gitu. Sedekah, sepuluh bersih-bersihkan. Ayo apa? Lepas mobil, lepas segala macam parkir yang dapat yang gede. Lah emangnya Allah budak, enak aja lo ngomong. Ayo sedekah, nanti Allah ganti. Udah jual mobilnya, nanti Allah ganti gitu kan. Kata Allah, biar saya jodoh, kata Allah gitu. Minta itu. Artinya apa? Kita bersedekah aja. Masalah diganti apa enggak, Allah punya urusan. Allah pasti ganti. Kalau nggak di sini ya di sono. Di mana? Ya kan begitu. Pak, apapun yang kita buatkan, Allah kasih kembali. Itu bukan tujuan. Itu baru dia ceklah. Kita lihatin tuh. Kalau Pak Bayu bilang kemarin, kalau bisa tiap subuh gitu kan, beli genteng satu, saya beli genteng nih, di surga. Kan kapten udah punya kapten belum? Ya gimana sih? Kan saya mau tanya, Bapak udah punya kapten belum? Ya. Nih Pak, setiap manusia, siapapun orangnya, itu sudah ditulis namanya di surga masing-masing. Itu sudah ada semua. Ada Aji Bayu Pamungkas, ada itu surga. Ya kan? Ada Ilham, Mufti, foto. Semua sudah ditulis itu surga masing-masing. Cuma masalahnya dia suka ngapus sendiri namanya. Namanya sudah dituliskan, dia hapus sendiri. Dengan apa? Ya itu. Coret gitu kan? Coret lagi. Lama-lama kebaca nggak? Gak ada namanya pilot. Ya kan? Malu, anak kandalis. Ya kan? Seret. Hilang. Tadi mufti. N-nya hilang. Mufti. Umur lagi. Seret. Hilang lagi. FTI. Seret. Hilang lagi. Terus yang hapus yang mufti sendiri. Itu semua sudah. Baik, kita kembali ke sini. Al-Ikhlas itu artinya surat ini. Kalau ketika kita membahas Al-Ikhlas, berarti kita membahas hanya Allah saja, nggak yang lain. Tidak yang lain. Makanya di situ nggak ada kata ikhlas itu, karena ikhlas itu menguatkan apapun yang ada di dalam sehingga menjadi jernih, bersih. Kita ibadah, kita sedekah, kita membantu orang. Niatin karena Allah yang ganti. Allah yang ganti. Dengan cara apa Allah ganti? Dengan apa ganti? Ya Allah punya urusan. Dia yang maha memberi. Kadang-kadang kita masih sedikit, Allah kasihnya banyak. Gak sering kali kita gak masih, Allah kasih barang. Kurang apa Allah? Allah nggak kurang, kita yang kurang. Kurang apa kita? Kurang syukur. Kita kembali ke sini. Ikhlas itu artinya menghilangkan apapun ya sehingga menjadi bersih dan jernih. Ayat pertama apa bunyinya? Qul huwallah. Kita bahas tentang Allah, Pak. Nih. Baca tulisannya. Apa-apa lah dia paham. Allah ini nama yang unik. Allah tidak pernah menyebut namanya sebelum surat Al-Ikhlas. Kita lihat kemarin ayatnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Rob. Pertama, Iqra bismi rabbik. Maksudnya Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang manusia, Tuhan yang menciptakan dan Tuhan.
Sementara pada saat itu masyarakat saat itu yang namanya Tuhan itu persepsinya macam-macam Pak. Ya. Menurut mereka Tuhan itu yang punya anak. Menurut mereka Tuhan itu punya bapak. Menurut mereka Tuhan itu banyak. Menurut mereka Tuhan itu tugasnya macam-macam. Beda Tuhan, beda tugas. Itu persepsi mereka tuh. Contoh orang Yahudi itu berpikiran bahwa Tuhan punya anak juga. Lupa asal lupa. Sama dengan di Nasrani mengatakan bahwa Tuhan punya anak 3 jadi 1 jadi 3. Umat Hindu Tuhannya banyak, ada dewa laut, dewa air, dewa petir, Thor, Zeus, Hercules, itu nama-nama dewa tuh. Kaum pagan, kaum Yunani. Ada juga Tuhan itu bentuknya gimana? Apakah bulat, besar kayak matahari? Apakah berkali kayak bintang? Itu Tuhan-Tuhan pada saat itu gambaran mereka seperti itu. Ditanya sama non-Muslim Nabi Muhammad, Tuhanmu siapa? Itu ayat itu. Qul huwallahu ahad. Kita bahas kemarin Allah. Allah ini nama yang unik Pak. Ketika dihilangkan salah satu tetap akan kembali ke Allah. Ini bacanya Pak. Allah. Hilangkan alifnya. Gimana bacanya? Lillahi ma fis samawati. Kembali ke siapa lagi? Ke Allah Pak. Hilangin hanya satu. Jadi apa? Hilangin tasdid. Jadilah lahul mulku wa lahu ke siapa lainnya? Ke Allah. Lamnya buang. Kul huwa. Siapa dia itu? Huwa di sini maksudnya siapa? Allah lagi balik. Di dalam kaidah bahasa Arab, ketika baca itu disambung, maka dia harus pakai baris fathah, kasrah, dhamma. Tapi ketika dibaca mati, maka dia wajib sukun. Hu-nya siapa? Mari kita baca la ilaha illallah hu ini lagi ke Allah lagi. Maka ada orang kalau sudah jauh di antara mikirnya dia cukup dengan hu ini sudah paham. Pastinya adalah kita bahas nama Allahnya dulu nih. Bahasa Allah. Nama Allah sendiri ada yang mengatakan bahwa ini memang nama sudah dari sananya, tapi ada yang mengatakan nama ini diambil dari kata ilah. Apa ilah? Ilah itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Itu namanya ilah. Ketika kemasukan alif lam, jadi isim nakirah, isim ma'rifat, maka pengkhususan itu menunjukkan kesempurnaan. Jadinya Allah artinya apa? Maha sempurna. Apa ya? Ketakjuban. Jadi orang kalau sudah menyebut Allah itu takjubnya luar biasa karena sudah masuk alif lam. Ada bahwa Allah itu memang sudah namanya seperti itu. Jadi pengertian dari kata nama Allah itu diambil dari kata apa? Kalau disebut la ilaha illallah. Tidak ada yang mengajukan. Kalau kita bilang Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang paling menakjubkan, paling top kecuali Allah. Kita bahas nanti dijawab pada ayat yang tetap. Apa yang kita umumnya? Qul huwallahu ahad. Itu sebab mana ini? Beda antara ahad dan wahid. Kalau ahad artinya esa atau tunggal. Kalau wahid artinya satu. Kalau tunggal ya satu-satunya udah nggak ada yang lain, nggak ada kawenya, nggak ada yang dilupain. Itu tunggal namanya. Nah ini ditanya
Nama Tuhanmu kayak apa? Katakan kul. Nah, dengan ada kalimat kul itu berarti memang ini adalah yang disampaikan Jibril. Katanya, Mas, Tuhanmu kayak apa? Turun Jibril. Kul huwallahu, katakanlah Tuhan itu satu. Jadi Allah Tuhanku itu, Tuhan yang dia maksud itu adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Tunggal apa ya? Tunggal dalam zatnya, dalam sifatnya, afalnya, tunggal dalam zat. Maksudnya apa? Zat itu kalau kita unsur dan tubuh kita ini terdiri dari apa? Kita ini terdiri dari tulang, daging, darah. Itu namanya unsur. Itu zat kita. Allah itu tunggal dalam zat, nggak ada yang lain. Kita nggak bakal paham, nggak bakal nyampe ilmu kita, nggak bakal nyampe. Kenapa? Ilmu kita itu terbatas. Jadi jangan pernah memikirkan itu kayak apa zat Allah, nggak pernah mikir. Tidak pernah akan mampu otak ini menjangkau pikiran. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa dijangkau berarti dia makhluk. Saya bisa menjangkau matahari, berarti kenapa? Karena mata itu adalah makhluk. Selagi benda itu bisa dijangkau, maka itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Yang namanya pencipta itu nggak bisa dijangkau. Makanya kita tidak akan pernah bisa menjangkau zat Allah. Kenapa? Allah nggak bisa dijangkau. Kita bisa menjangkau jauhnya planet, bisa menjangkau jumlah galaksi, karena itu adalah semua ciptaan Allah. Ahad, zatnya tunggal, nggak ada yang lain. Kemudian sifat Allah itu maha kuasa, maha kasih, maha sayang. Walaupun manusia memiliki rasa sayang, tapi sifat Allah itu dari zat yang tidak bisa dibayangkan. Maka jangan pernah bayangkan sifat Rahman Wahidnya Allah luar biasa. Sayangnya kita, baiknya kita ke orang atau orang baik ke kita pasti ada batas. Pasti ada batasnya. Karena apa? Karena sayangnya dia sayang makhluk, beda dengan sayangnya sayang Khalik. Af'al, perbuatan. Nggak ada kekuatan yang bisa melarang Allah, nggak ada. Satu-satunya. Nggak ada juga yang bisa menahan. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Semua ini hak kuasa Allah. Allah berbuat apapun terserah dia berdasarkan sistem yang dia sudah buat sendiri. Itu disebut dengan sudah tuh. Allah sudah menetapkan sistemnya bahwa bumi itu berevolusi, itu di sistemnya. Allah buat. Nggak ada bisa intervensi. Ya Allah, itu bumi jangan bersih lagi dan mata hilangin, nggak ada yang bisa. Allah sudah tentukan sistemnya. Kenapa terjadi hujan? Karena hujan itu sudah Allah buat sistemnya. Hujan terjadi kalau ada air naik ke atas, menguap, turun di bawah. Itu memang sudah sistemnya Allah. Memang Allah yang menurunkan air itu dari langit, tapi Allah bikin sistemnya kayak gini. Nah, sistem itu sistem hukum alam. Hukum alam itu dari Allah. Dikenallah dalam keilmuan kita kenal dengan nama sistem kausalitas, sebab akibat. Sistem sebab akibat itu siapa yang bikin?